Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Azadi Saturi dengan NPM 1771453. Di sini saya akan melakukan bagaimana caranya melakukan pengukuran kesadaran terhadap seseorang. Yang pertama yaitu ada metode kualitatif dan yang kedua itu ada metode kuantitatif atau bisa disebut AFQ dan GCS. Jadi yang pertama yaitu ada metode kualitatif, di mana metode ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kompos mentis, di mana kesadaran normal atau sadar sepenuhnya pada pasien yang dapat menjawab semua pertanyaan kita. Yang kedua ada apatis, yang mana keadaan pasien segan untuk berhubungan dengan kita, tetapi sikapnya masih bisa sadar. Yang ketiga delirium, yaitu gelisah keadaan seorang pasien tersebut, kemudian dia bisa saja seperti memberontak dan berteriak-teriak. Yang keempat, somnolen, yang mana kesadaran mulai menurun, yang mana respon psikomotornya lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih apabila dirangsang dengan verbal. Yang kelima, stupor, yaitu keadaan pasien seperti tertidur lelap, namun di sini dia dapat dibangunkan dengan rangsangan nyeri non verbal. Kemudian yang terakhir yaitu koma, di mana pasien tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan sakit atau nyeri ataupun rangsangan verbal. Kemudian di sini pasien bisa dilihat rangsangannya dengan menggunakan pen light yang diarahkan ke mata dengan mengecek pupil pada pasien. Kemudian metode kuantitatif yaitu yang pertama ada GCS atau Glasgow Coma Scale. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, eye, verbal, dan motorik. Jadi ketiga komponen tersebut adalah cara kita untuk menilai pasien normal ataupun tidak sadarkan diri. Jadi di sini nilai dari eye itu sendiri adalah 4, kemudian nilai untuk verbal itu adalah 5, dan nilai pada motorik itu adalah 6. Jadi di sini pasien memiliki total nilai dapat disebut normal atau sadar apabila nilai GCS-nya, E, F, dan M-nya adalah 15. Selanjutnya ada AFQ, yaitu terbagi atas 4 komponen. Yang pertama alert, yang kedua verbal, yang ketiga pain, serta yang keempat unconscious atau unresponsive. Jadi di sini untuk alert itu sendiri adalah level tingkat 4, di mana pasien sadar dan bisa merespon apa yang kita bilang. Kemudian yang level atau tingkat 3 yaitu verbal, di mana pasien merespon verbal. Yang kedua atau pain, di sini pasien akan merespon nyeri yang kita berikan, yaitu pada sternum dan juga pada ujung kuku. Kemudian yang terakhir itu unconscious atau unresponsive, di mana pasien tidak akan merespon sama sekali. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan kesadaran yaitu GCS yang pertama, dan yang kedua itu AFQ ya Pak ya. Pertama kita akan melakukan pemeriksaan kesadaran GCS. Bapak, siapa nama Bapak? Fadil. Kira-kira sekarang pagi, siang, atau sore? Sekarang Oke. Bisa disebutkan tanggal hari ini Pak? 25 Juni 2020. Oke. Boleh tutup matanya Pak? Angkat tangan kanannya Pak. Turunkan. Angkat tangan kiri. Turunkan. Baik, ya Pak. Oke. Kedua, kita akan melakukan pemeriksaan AFQ ya Pak ya. Oke. Bapak, siapa namanya Pak? Fadil. Di mana Bapak sekarang? Di Kira-kira ini pagi, siang, atau sore? sore. Oke. Boleh tutup matanya Pak? Angkat tangannya Pak, dua-duanya. Turunkan. Bapak Fadil. Baiklah, pemeriksaannya telah selesai saya laksanakan. Terima kasih atas partisipasinya ya Pak ya. Jadi, pada video tersebut kita dapat berkesimpulan bahwa yang pertama, kita menilai pada GCS atau Glasgow Coma Scale. Jadi di sini yang pertama pada eye respon, yaitu pasien mendapat skor 4, di mana pasien dapat secara spontan merespon saya. Kemudian
hal tersebut dapat menurun apabila pasien tidak merespon kita, yaitu hanya merespon suara kita, kemudian terhadap rangsangan nyeri dia meresponnya, kemudian yang terakhir tidak merespon sama sekali. Itu nilainya masing-masing menurun, yaitu 3, 2, dan 1 untuk tidak merespon. Kemudian untuk verbal response, di sini pasien dapat menjawab pertanyaan saya dengan baik dan benar, maka mendapat skor 5. Jadi di sini skor dapat berturun sama seperti semula menjadi 4, 3, 2, 1, yaitu pertama bingung dalam menjawab, kemudian akan turun lagi ketika dia tidak tepat dalam menjawab, ataupun dapat turun lagi menjadi nilainya 2 apabila dia hanya mengerang, dan yang terakhir dia tidak merespon sama sekali akan mendapatkan nilai 1. Kemudian untuk motorik respons, di sini pasien dapat menuruti perintah saya untuk mengangkat kedua tangannya ataupun salah satu. Jadi di sini dapat skornya adalah 6 dan dapat berkurang menjadi 5, 4, 3, 2, dan 1 apabila yang pertama, pasien tidak mengetahui lokasi nyeri. Dia tahu ada rasa nyeri tapi dia tidak tahu posisinya. Kemudian akan turun lagi menjadi 4 apabila dia hanya melakukan reaksi menghindar tanpa tahu di mana rasa nyeri tersebut, tapi dia merasa gelisah. Kemudian akan turun lagi, yaitu apabila dia hanya refleks saja, seperti menggeliat, tapi tidak menghindar sepenuhnya seperti sebelumnya. Kemudian akan turun lagi menjadi apabila, yaitu kita memberikan rangsangan yang kuat, tapi terjadi ekstensi saja pada siku. Kemudian yang terakhir, yaitu tidak ada gerakan atau tidak ada reaksi dari pasien. Kemudian pada pemeriksaan AFPO atau alert, verbal, pain, dan unconscious atau unresponsive, pertama saya menyimpulkan bahwa pasien dalam keadaan alert atau di tingkat 4, yang mana pasien dapat menjawab pertanyaan saya, dapat melakukan perintah saya, dan juga memiliki respon yang cukup baik. Di sini hal tersebut dapat memiliki yaitu 4 tingkatan. Untuk tingkat keempat atau sadar, yaitu adanya alert, kemudian akan turun menjadi verbal respon, kemudian turun menjadi pain, dan yang terakhir unconscious atau tidak sadar. Jadi di sini tingkat yang paling rendah adalah tingkat 1 atau level 1, yaitu unconscious atau unresponsive. Jadi di sini pada alert, pasien sudah bisa melakukan sesuai yang saya bilang tadi. Kemudian saya mengetes juga pada verbal, di mana pasien dapat menjawab pertanyaan saya, yaitu seperti siapa nama Bapak, kemudian Bapak ada di mana, sekarang waktunya kapan. Jadi Bapak tersebut dapat menjawab secara baik. Kemudian saya mengetes juga pada pain, yaitu dengan cara menekan tempat di mana yang saya rasa itu adalah tempat untuk nyeri, seperti pada supraorbita, kemudian pada sternum, yaitu saya mengeceknya dengan mencoba memberikan nyeri pada sternum. Kemudian yang terakhir ada di kuku, yaitu saya mencubit kukunya. Jadi di situ respon pada pain sudah bagus. Kemudian yang terakhir unconscious atau tidak merespon sama sekali. Di sini untungnya pasien merespon apa yang saya lakukan. Jadi untuk unconscious atau unresponsive ini tidak ada. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.